Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang menjadi manusia. Engkau turun ke dalam dunia, menjadi sama dengan kami, dan menjadi seperti kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kalau misalnya kami boleh memiliki akses kepada firman Tuhan, yang sebentar lagi kami akan lihat, karena firman-Mu ini mengajarkan kepada kami, apa artinya Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang tidak terbatas, menjadi terbatas seperti manusia. Tuhan tolong kami ya Bapa, ajar kami Tuhan, untuk kami boleh melihat kebenaran firman-Mu, kata demi kata, kalimat demi kalimat, ayat demi ayat, tetapi bukan hanya kami mengerti firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, untuk juga menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan sendiri yang boleh buang semua kuasa yang akan mengganggu kami dengan Tuhan, dan biarlah kiranya kami boleh fokus kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, ada seorang yang bernama Stan Lee. Jadi bukan Stanley ya namanya, tetapi Stan Lee, saudara-saudara. Itu namanya, first name-nya Stan, tetapi last name-nya Lee. Dia adalah seorang penulis, seorang editor, seorang produser komik di Amerika. Dan kalau misalnya saudara suka baca komik di Amerika, atau mungkin komik-komik yang berasal dari Amerika, ataupun juga film-film yang berasal dari komik-komik itu, saudara tahu yang namanya Marvel Comics. Ya, ada yang sudah ngangguk-ngangguk, ada yang udah, oh iya, maksudnya itu tuh. Marvel Comics, mungkin semua kita tahu siapa itu Spider-Man. Ya, Spider-Man itu produksi dari Marvel. Mungkin saudara tahu siapa Iron Man. Saudara tahu siapa Iron Man? Mungkin. Saudara tahu juga Captain America. Dan saudara tahu juga siapa X-Men. Oke? X-Men. Nah, dalam beberapa dekade terakhir sebelum Stanley ini meninggal, saudara-saudara, dia itu seringkali muncul di dalam film-film Marvel. Sebagai apa? Sebagai yang kita sebut sebagai cameo. Saudara-saudara, sebagai cameo di dalam film-film itu. Sampai dia mati pada tahun 2018, dia sudah mati sekarang, saudara-saudara. Dan Stanley itu muncul di dalam film-film yang ditulis olehnya, boleh dikatakan, sebagai karakter yang sama sekali tidak penting. Itu namanya cameo, saudara-saudara. Ya, jadi karakternya nggak penting sama sekali, tetapi dia muncul, ada di situ. Ini salah satu kemunculannya, saudara-saudara, dan kesannya itu jadinya lucu. Ketika kita melihat Stanley itu muncul tiba-tiba, lucu, saudara-saudara. Apalagi kalau saudara tahu kalau misalnya, oh mukanya Stanley itu seperti ini, begitu. Dan seringkali, saudara-saudara, karakternya itu nggak relevan sama sekali dengan ceritanya, begitu. Karena dia cuma cameo, sama sekali nggak relevan. Kadang-kadang dia menjadi tukang jualan hotdog, saudara-saudara, itu di dalam film X-Men. Kadang-kadang dia menjadi orang yang jaga museum, yang security museum, saudara-saudara, di dalam film Captain America. Dan ini adalah sesuatu yang jelas berbeda ketika Allah menjadi manusia. Ya. Ketika Tuhan, Sang Pencipta, Allah yang menciptakan, memilih turun tangan menjadi manusia, menjadi bagian daripada ciptaannya. Ketika Allah itu turun dari surga, saudara-saudara, menjadi sama seperti kita, sama seperti manusia. Dan ini dilakukan oleh dia sekali untuk selama-lamanya. Dan ketika dia melakukannya, saudara-saudara, pada waktu dia melakukannya, pribadi Yesus itu menjadi pribadi yang sangat penting. Tokoh Yesus itu menjadi tokoh yang sangat penting di dalam kehidupan atau cerita manusia, dan itu mengubah sama sekali sejarah manusia, saudara-saudara. Itu yang kita sebut sebagai
dalam bahasa teologianya inkarnasi. Inkarnasi. Apa artinya inkarnasi itu? Inkarnasi itu ialah menjadi manusia. Menjadi berubah menjadi manusia. Ketika Tuhan, boleh dikatakan, Allah yang berkuasa itu menjadi manusia yang terbatas, saudara-saudara. Dan ini, sekali lagi saya bilang, mengubah selama-lamanya. Jadi kalau misalnya Stanley, dia menjadi karakter cameo, itu nggak mengubah ceritanya. Ketika Stanley menjadi cameo, saudara-saudara, di dalam film-filmnya itu sama sekali nggak relevan dengan cerita daripada filmnya. Tetapi ketika Allah menjadi manusia, itu mengubah sama sekali. Mengubah total cerita manusia, saudara-saudara. Dan inilah cerita yang terbesar yang terjadi di sepanjang sejarah manusia. Dan menurut saya ini adalah sesuatu yang pantas seharusnya menjadi tokoh utama di dalam cerita manusia. Betul nggak? Karena dia mengubah semuanya, saudara-saudara. Tetapi sayangnya pada hari Natal, seperti kita tahu, pribadi Yesus itu pada akhirnya dirubah menjadi sesuatu yang hanya sekedar berhubungan dengan pohon Natal, menjadi hanya sesuatu yang berhubungan dengan hadiah, makanan, dan lain sebagainya. Atau dengan Santa, bahkan apalagi, saudara-saudara. Itu sangat tidak relevan, boleh dikatakan, dengan cerita sebetulnya, saudara-saudara. Dan inilah kebenaran yang sederhana, yaitu ketika Tuhan menjadi manusia. Ya, seorang teolog, ya saudara-saudara, ya, seorang ahli teologi itu dapat menghabiskan seluruh hidupnya, saudara-saudara, belajar tentang inkarnasi. Atau mungkin tulis sebanyak buku tentang inkarnasi. Dan itu nggak akan, saudara-saudara, memberikan sebuah penjelasan yang sangat jelas kepada manusia mengenai apa artinya inkarnasi. Ketika Stanley, dia menjadi karakter di dalam cameo, di dalam cerita, di dalam filmnya, saudara-saudara, itu adalah sesuatu yang kelihatannya lucu. Tetapi ketika Allah menjadi manusia, dia sungguh-sungguh, saudara-saudara, menjadi sama dengan kita dan dia mengubah sejarah kita. Dan itulah yang mana Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, luar biasa, saudara-saudara, ketika roh Allah yang adalah roh, ini berubah menjadi daging, menjadi manusia yang terbatas. Allah yang tadinya nggak berdarah, menjadi manusia yang bisa berdarah seperti Tuhan Yesus, saudara-saudara. Ketika dia membatasi dirinya menjadi manusia, itu adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Dan Injil Yohanes, kenapa kita mulai di Injil Yohanes ini? Injil Yohanes ini berisi banyak sekali bukti di mana Yesus sendiri memahami apa artinya ketika dia mengambil rupa, Allah mengambil rupa sebagai manusia. Contohnya di pasal 3 ayat 12, saudara-saudara. Ini adalah pasal yang nanti kita akan lihat di Injil Yohanes. Ketika pada waktu itu Yesus berbicara kepada Nikodemus, dia mengatakan hal ini tentang dia. Perhatikan ada di layar, di ayat 12 dan 13. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata tentang kamu, dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Siapa itu anak manusia yang dimaksud oleh Yesus? Dia sendiri, saudara-saudara. Dia sendiri. Jadi dengan kata lain, Yesus menunjukkan kepada Nikodemus bahwa dialah sebetulnya adalah Allah. Itulah yang disebut sebagai firman. Di Injil Yohanes juga, saudara-saudara, firman itu telah datang, boleh dikatakan, menjadi manusia. Dan Yesus menyampaikan kepada kita hal-hal yang sifatnya surgawi, saudara-saudara. Kita juga bisa lihat di dalam Yohanes 6, contohnya, dikatakan di sini, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Atau di pasal 8 ayat 58, dikatakan seperti ini, saudara-saudara. Bagian dari pada waktu itu ketika Yesus menjelaskan mengenai apa artinya dia bersama-sama dengan Bapa yang kekal. Di ayat 58, dikatakan di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi, dengan kata lain, Yesus itu adalah Allah yang selalu ada, dan dia adalah Allah yang selalu bersama-sama dengan Tuhan, tetapi dialah yang bisa memperkenalkan manusia kepada Tuhan. Oleh karena itu di Yohanes 14 ayat 6, ayatnya yang terkenal, saudara-saudara, yang kita mungkin hafalkan, Yesus berkata apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara apa? Dengan kata lain, ada banyak orang, ada banyak nabi yang mencoba atau mendekatkan manusia dengan Allah, contohnya, ya. Itu tugas nabi ya, saudara-saudara ya. Ketika nabi di perjanjian lama, itu nabi itu membawakan firman Allah, kata-kata Allah kepada manusia. Dan ini lebih juga daripada seorang imam. Jadi dia lebih dari seorang nabi, dia lebih dari seorang imam yang berdiri antara Allah dengan manusia, boleh dikatakan di dalam kemah pertemuan tersebut. Tetapi saudara-saudara, Yesus itu adalah Allah sendiri yang datang sebagai manusia. Dan luar biasa, saudara-saudara, di pasal 14 juga ayat 9, dia katakan apa? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, dia katakan. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Demikian juga di pasal 8 ayat 19, dikatakan, maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Kata Yesus apa? Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal, tetapi sekiranya kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Luar biasa ya, saudara-saudara ya. Kita memiliki akses kepada Allah di dalam Yesus. Karena apa? Karena Yesus yang adalah Allah telah datang ke dalam dunia. Oleh karena itu, Thomas di akhir Injil Yohanes di pasal yang ke-20 ayat 28, Thomas itu bisa berseru kepada Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Dan Yesus pada waktu itu menerima persembahan daripada Yohanes. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, Yesus itu adalah sepenuhnya Allah. Dia sepenuhnya manusia. Dan dia telah melakukan ini di dalam yang proses yang disebut sebagai inkarnasi. Jadi dengan kata lain, bukan hanya sekedar Tuhan yang menginspirasi manusia, tetapi Tuhan yang menjadi manusia. Dia diam di dalam tubuh manusia, saudara-saudara. Lebih dari hanya sekedar manusia yang saleh, yang baik begitu ya, tetapi Allah itu sungguh-sungguh menjadi manusia. Kalau saudara lihat dari pasal 1 yang tadi kita baca, Yohanes pasal 1. Saudara kalau misalnya buka Alkitab LAI, biasanya di atas ada judulnya. Apa judulnya? Apa judulnya, saudara-saudara? Biasanya ada judulnya. Ini judul yang ditambahkan oleh penulis LAI, apa judulnya? Ada nggak? Firman yang menjadi apa? Manusia, saudara-saudara. Dan itulah yang menjadi inti dari pasal 1 ayat 1 sampai 5. Dengan kata lain, ketika dikatakan pada mulanya itu adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi, yang disebut sebagai firman itu adalah Yesus sendiri. Dia adalah anak Allah. Allah menjadi manusia. Dan dia adalah Allah yang berkata-kata, berkomunikasi dengan manusia. Dan dia adalah Allah yang bersinar di dalam kegelapan, dan dia adalah Allah yang membatasi gap tersebut antara Allah dengan manusia, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya kembali lagi kepada film, saudara-saudara, biasanya film-film superhero itu ada judulnya itu adalah tentang karakternya, betul nggak? Jadi contohnya The Flash, contohnya itu ya. Kenapa saudara-saudara diberikan judul The Flash? Karena apa? Kenapa diberikan judul The Flash atau dipanggil The Flash? Karena apa? Karena cepat, saudara-saudara ya. Betul nggak? Kenapa dia dipanggil The Hulk? Contohnya, karena apa, saudara-saudara? Karena gede badannya. Betul nggak? Kuat. Kenapa dipanggil Spider-Man, saudara-saudara? Karena apa? Karena bisa naik tentunya seperti spider, tetapi manusia. Tetapi kenapa disebut firman? Kenapa disebut firman? Karena dialah Allah yang berkata-kata kepada manusia. Dan dia bukan hanya mengucapkan kata-kata Allah, tetapi dia itu adalah firman. Jadi banyak orang yang mengatakan, saudara, Yesus itu hanya sekedar adalah pengucap kata-kata Allah.
dan bukan Allah sendiri atau bukan firman. Ngerti nggak, saudara-saudara? Jadi ada orang yang mengatakan, oh Yesus itu bukan Allah yang menjadi firman, dia hanya sekedar firman. Tetapi sebetulnya Yesus itu adalah Allah yang menjadi firman dan dialah firman, pewahyuan diri Allah yang dapat berjalan bersama-sama hidup dengan kita, saudara-saudara. Dan ini adalah sangat akurat dan tepat dan lengkap. Nggak ada lagi gambaran Allah yang lebih lengkap dibandingkan dengan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dan luar biasa, di dalam pasal 1 tadi kita baca, saudara-saudara, dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pada mulanya, ayat 2, Ia bersama-sama dengan Allah, saudara-saudara. Pada mulanya, ketika semua belum terjadi. Mungkin kalau misalnya saudara, kita suka pergi ke The Growers ya saudara-saudara, kalau kita makan biasanya, saudara-saudara, ini bukannya saya kepingin makan The Growers entar, enggak sama sekali. Saudara-saudara, tentunya saudara tahu top right ya, top right. Top right di dalam bentuk modernnya seperti ini. Tetapi mungkin saudara sering dengar saya bilang, dulu top right, begitu ya, itu jelek. Mungkin saudara pernah dengar kata-kata dari saya. Oke, seperti itu. Dan saya ngelihat ketika saya semakin tua, saya semakin sering saudara ngomong seperti itu. Dulu top right itu jelek. Begitu loh. Dulu top right itu bentuknya kayak begini, saudara-saudara. Oke? Jadi, jelek sekali dan nggak appealing sama sekali, saudara-saudara. Atau mungkin saudara kalau misalnya saudara pergi ke kebaktian jam 8 ya di sini ya. Di sini kebaktian jam 8 yang pagi, saudara-saudara, itu isinya itu adalah mungkin orang-orang yang di atas 70 semuanya, saudara-saudara. Oke? Dan kebanyakan dari mereka selalu memberikan kesaksian bagaimana Eastwood telah berubah. Oke? Dan banyak dari mereka yang ngomong sama saya, dulu ketika masih muda, itu tuh di Eastwood itu cuma ada satu Chinese shop. Wah, luar biasa ya, saudara-saudara ya. Kalau misalnya saya pikir begitu, sekarang Western shop aja kagak ada gitu loh. Oke? Dulu gitu ya, cuma ada satu Chinese shop. Tetapi saudara-saudara, siapa yang bisa bilang? Kalau misalnya sebelum Granny Smith ada, aku ada. Wah, saudara-saudara, sebelum Granny Smith hidup, ternyata Granny Smith itu, kenapa festivalnya disebut Granny Smith? Karena Granny Smith itu adalah nama daripada si grandmother ini, yang mungkin last name-nya Smith, yang punya perkebunan apel yang besar sekali di Eastwood. Makanya disebutnya festivalnya Granny Smith. Tetapi kelihatannya nggak ada, saudara-saudara, orang yang masih hidup pada zaman sekarang ini dan berkata bahwa dulu sebelum Granny Smith ada, aku ada. Nggak ada, saudara-saudara. Tetapi ternyata Yesus bilang, sebelum semuanya ada, aku ada. Luar biasa ya, saudara-saudara ya. Dia yang adalah representasi Allah, dia yang adalah ekspresi Allah yang paling akurat, sepenuhnya Tuhan, dia telah datang ke dalam dunia. Dan luar biasa, dia bukan hanya sekedar firman, tetapi dia juga berkomunikasi dengan manusia yang berdosa. Di ayatnya yang ke-14, saudara-saudara, dikatakan apa? Firman itu, kita baca ya bersama-sama ya, ayat 14, ada di layar. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, Allah yang kekal, memasuki waktu yang terbatas, sesuatu yang nggak terlihat menjadi terlihat, Tuhan yang tidak terbatas menjadi terbatas, menjadi rapuh, dan luar biasa, saudara-saudara, Tuhan datang ke dalam dunia untuk belajar menjadi seperti manusia. Ya. Untuk grow up menjadi manusia. Untuk mengalami bully mungkin ketika dia masih muda sebagai manusia. Saya sering baca, saudara-saudara, cerita-cerita mengenai misionaris. Misionaris dari Barat atau misionaris dari Indonesia atau dari negara lain yang pergi ke negara yang berbeda. Totally berbeda, saudara-saudara. Totally berbeda. Dan yang paling luar biasa, saudara-saudara, saya adalah bagian dari organisasi misi yang bernama OMF. Dan di OMF itu ada satu tokoh yang terkenal yang namanya Hudson Taylor. Itu adalah
boleh dikatakan general director-nya yang pertama, saudara-saudara, ketika dia pertama kali pergi ke China. Tetapi pengganti setelah dia itu adalah seorang yang namanya Hoste, H-O-S-T-E. Saya nggak ada fotonya di sini. Tetapi Hoste itu, saudara-saudara, dia pergi ke China. Dan yang luar biasa, Hoste itu, dia betul-betul menjadi sama seperti orang di China. Kalau saudara lihat fotonya, dia pakai pakaian orang China, tetapi juga rambutnya, saudara-saudara, itu diikal ke belakang seperti rambut orang China, saudara-saudara. Dan dia pada waktu itu ada fotonya sedang duduk bersama-sama orang Chinese pada waktu itu sambil makan bakmi. Wah, saudara-saudara, kalau misalnya ada pelayanan yang sangat berinkarnasi, saya nggak pernah ngelihat foto yang berbicara seperti itu dengan sungguh-sungguh. Bagaimana seorang menjadi sama dengan orang yang lain. Allah telah menjadi sama dengan manusia. Dan luar biasa, saudara-saudara, firman menjadi manusia. Oleh karena itu yang namanya kontekstualisasi, itu yang namanya inkarnasi. Bagaimana Allah yang gak terbatas membungkus dirinya di dalam daging, di dalam tulang, saudara-saudara, dengan darah, dengan air mata, dengan keringat. Oke? Menjadi sama dengan manusia. Saya yakin dulu mungkin Yesus ketika dia musim spring, mungkin bisa alergi juga, saudara-saudara, seperti saya. Begitu loh. Oke? Luar biasa. Tetapi dia adalah Allah yang rela menjadi manusia, menjadi tubuh manusia yang rasanya nggak terbayang, saudara-saudara. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Tetapi itu yang terjadi. Dan inilah yang menjadi janji yang ada di dalam perjanjian lama, saudara-saudara. Oleh karena itu di ayatnya yang ke-14, yang tadi kita sudah baca, saudara-saudara, dikatakan, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran, dan Allah menyatakan kemuliaannya, itu tersebut di dalam Yesus. Dulu pada zaman perjanjian lama, Allah menyatakan kemuliaannya di dalam tiang api dan awan. Tetapi sekarang, itu semuanya ditunjukkan di dalam Tuhan Yesus. Yesus adalah kemuliaan Allah yang tertinggi, yang lengkap, yang mutlak, saudara-saudara. Dia adalah representasi dari Allah yang paling akurat. Dan juga seperti dikatakan oleh Rasul Paulus di Kolose, saudara-saudara, dia katakan kemuliaan itu dinyatakan kepada kita. Ya. Dan diberikan kepada kita, saudara-saudara. Lalu bagaimana? Ketika kita sudah tahu mengenai hal-hal ini, ketika kita sudah mendengar dan membaca mengenai bagaimana Allah telah menjadi manusia, bagaimana respon kita, saudara-saudara? Ini perlu diresponi. Karena, saudara-saudara, penting sekali ketika seorang berbuat sesuatu yang besar bagi saudara, saudara harus bisa meresponi seperti apa. Banyak di sini saudara-saudara yang menerima scholarship tentunya, apakah itu dari pemerintah Australia ataukah dari pemerintah Indonesia. Tentunya itu scholarship nggak main-main, saudara-saudara. Kalau misalnya dirupiahkan, jumlahnya bisa berapa? Berapa, Richie? Kalau dirupiahkan? 2M? 3M? 2M? Mungkin? Dan itu bukan uang yang main-main. Betul nggak? Ketika orang melakukan sesuatu yang besar, saudara harus meresponi. Dengan apa? Paling sedikit balik ke Indonesia ya, setia ya, dengan kontraknya. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, kalau misalnya ada acara AS, harus datang juga dong di Indonesia mungkin ya, kalau diundang. Ya. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, ada satu respon. Saya kemarin melihat, saudara-saudara juga saya yakin lihat di news ya kemarin ya. Ketika Trump pada waktu itu membawa orang Israel dengan pihak Hamas, pada waktu itu untuk berjanji mereka akan gencatan senjata dan lain sebagainya. Saudara lihat apa yang diresponi oleh orang-orang Israel? Ketika Trump pada waktu itu datang, mereka, ya kita memang tahu apa yang terjadi dengan Trump dan bagaimana karakternya, itu kita singkirkan dulu. Tetapi orang Israel ketika Trump datang, mereka bersorak-sorai, mereka berteriak, "Thank you Trump. Thank you, Trump." Jadi, ada tindakan yang besar yang dilakukan oleh seseorang kepada saudara. Saudara harus meresponi.
Bagaimana tindakan yang besar itu? Dengan sesuatu. Begitu. Saya ada 5 hal yang saya ingin sarankan kepada saudara sebagai respon dari bagaimana Allah turun ke dalam dunia, berinkarnasi, menjadi sama dengan manusia. Yang pertama, untuk menerima. Saudara-saudara. Menerima. Tuhan telah menjangkau kita. Dia telah berhubungan dengan kita. Saudara-saudara. Hal yang paling utama dan mendasar menurut saya ialah untuk kita menerimanya. Menerimanya. Saudara-saudara, saya yakin banyak follower yang ada di Instagram saudara atau di Facebook saudara, begitu ya. Saya yakin banyak saudara-saudara yang friend request kepada saudara atau menjadi follower. Ya. Jadi biasanya di Instagram kalau misalnya ada yang mau follow saya harus accept dulu saudara-saudara. Ya enggak? Kalau misalnya saya lihat, wah ini namanya kok begini, begitu ya. Ngapain dia accept? Oke? Nggak kenal nih saudara-saudara. Tapi Allah itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dia telah membuat dirinya dikenal oleh kita. Oleh karena itu yang kita harus lakukan, saudara-saudara, itu ialah untuk kita menerima. Menerima. Itu udah yang paling mendasar, saudara-saudara. Dan biasanya kita sering lupa dengan hal tersebut. Untuk kita menerima bagaimana Allah telah menjadi manusia, saudara-saudara. Di dalam ayat pembuka yang tadi kita baca dari Ibrani pasal 1, ayat 1 hingga ayatnya yang kedua, saudara-saudara. Saya akan bacakan kembali, nggak ada di layar, tetapi saya akan bacakan kembali. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, maka pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, Allah telah datang dan berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jangan kita reject, tetapi kita accept, saudara-saudara. Itu yang pertama. Oke? Saya nggak kebayang sih, bagaimana perasaan Allah kalau misalnya kita reject dia. Saudara-saudara, saya yakin banyak yang follow saudara, dan saudara nggak pedulikan hal itu. Karena apa? Karena saudara nggak mau terima, begitu loh. Biarin aja dia mau follow, oke? Dengan kata lain, saudara reject. Tetapi bagaimana perasaan Allah kalau misalnya saudara reject dia? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, bersukacitalah. Bersukacitalah. Bersukacitalah dalam inkarnasi, saudara-saudara. Karena apa? Karena Allah telah menjadi satu dengan kita. Dia menjadi sama dengan kita. Dan semua ini adalah karena kasih, saudara-saudara. Kasih yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, yang Allah wujudkan di dalam Yesus Kristus. Jadi, saya nggak kepingin inkarnasi ini hanya sekedar informasi bagi saudara. Itu yang sering dilakukan ketika orang masuk sekolah teologi. Karena apa? Karena mereka butuh informasi. Dan seringkali orang upgrade, saudara-saudara, atau mengambil degree lain di sekolah teologi hanya sekedar untuk informasi. Dan bukan untuk menerima, dan bukan untuk bersukacita, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau misalnya sekarang musim sudah mau Natal, kita biasanya suka dengar lagu-lagu Natal ya, saudara-saudara ya. Benar nggak? Apakah di mall dan lain sebagainya. Tetapi satu lagu Natal yang sangat favorit buat saya itu adalah Dengarlah Malak Bernyanyi. Hark the herald angels sing. Saudara-saudara. Bagaimana kata-katanya? Isi surga menyembah Kristus Tuhan yang kekal. Sekarang Yesus telah menjelma menjadi Allah, jadi manusia. Itu lagu Natal yang memberikan esensi apa artinya inkarnasi. Yang ketiga, saudara juga ketika Allah telah menjadi manusia, saudara harus lega. Lega. Begitu loh, menerima dengan kelegaan. Karena apa? Karena ternyata usaha manusia untuk menjangkau Allah, sekarang Allah yang menjangkau kepada manusia, saudara-saudara. Jadi manusia boleh berusaha untuk mencari jalan kepada Allah dengan melakukan A, melakukan B, dengan pergi ke kuil ini, dengan pergi ke wihara ini, dengan pergi ke masjid ini, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Yesus, Allah datang kepada manusia, saudara-saudara. Luar biasa. Lega, kita nggak perlu berusaha lagi. Kita nggak perlu lagi, saudara-saudara, mencari sesuatu. Tetapi Allah telah mencari kita.
Dan luar biasa, Yesus katakan di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semuanya dari kalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang keempat, terhiburlah, saudara-saudara. Terhiburlah. Apa artinya terhiburlah? Karena Yesus telah datang sebagai manusia. Dan dia memiliki kuasa, saudara-saudara, untuk melakukan segala sesuatu. Ibrani 4 ayat 15 dan 16 mengatakan apa? Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat untuk menemukan kasih karunia, untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Terhiburlah, saudara-saudara, karena Allah telah menjadi manusia. Yang kelima, yang terakhir, renungkanlah, saudara-saudara. Renungkanlah inkarnasi. Oke? Jadi, kelima ini adalah bagaimana kita di dalam waktu Advent ini, menjelang Natal, untuk kita merenungkan kembali apa artinya inkarnasi tersebut, saudara-saudara. Saudara, Yesus tidak tinggal di surga, tetapi dia datang ke dalam dunia untuk menjadi sama dengan manusia. Dia datang, saudara-saudara, untuk apa? Untuk mengotori tangannya. Make his hands dirty. Kita sering ya, saudara, pakai ekspresi seperti itu ya. Ada pemimpin, banyak pemimpin yang nggak mau tangannya kotor. Saudara tahu maksudnya ketika orang bilang begitu? Maksudnya apa? Dia hanya ada di atas. Dia nggak mau repot. Jadi dia nyuruh-nyuruh orang, beresin bangku dan lain sebagainya. Tetapi dia sendiri nggak mau beresin bangku. Dia nggak mau tangannya kotor, saudara-saudara. Tetapi luar biasa ketika Allah berinkarnasi, Allah memberikan tangannya untuk kotor. Dan bukan tangannya kotor saja, tetapi Allah juga memberikan hidupnya bagi manusia. Markus 10 ayat 43 dan 45 dikatakan apa? Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Dan ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya di Yohanes 13, di Injil yang sama yang kita baca, di ayat 14, dan jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan satu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat hal yang sama yang telah aku perbuat kepadamu. Jadi inilah inti daripada inkarnasi. Dan inilah panggilan kepada kita semuanya, saudara-saudara. Untuk kita, bagaimana respon saya kepada Allah yang telah berinkarnasi? Yaitu dengan saya melayani orang lain. Dengan saya makes my hands dirty untuk orang lain, saudara-saudara. Inilah artinya kita hidup di dalam spirit incarnational. Bagaimana kita bisa meresponi hal tersebut dengan membagikan hidup kita bagi orang lain. Dengan kita melayani Tuhan di gereja. Dengan kita meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi hambanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat deep sekali, dan saya kepingin kita bersama-sama untuk lakukan hal tersebut pada Advent ini. Untuk kita menerima, untuk kita bersuka cita. Ya. Yang ketiga apa? Untuk kita lega. Saudara-saudara. Yang keempat apa? Untuk kita dihiburkan. Yang kelima apa? Untuk kita merenungkan, saudara-saudara, demi kemuliaan Allah dan Yesus, yaitu firman yang telah menjadi manusia. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan, dan kami berterima kasih ya Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Engkau adalah Allah yang rela untuk turun ke dalam dunia, membuat tanganmu kotor, dan bahkan lebih dari itu. Membuat dirimu ya Tuhan, menjadi korban, menjadi pengorbanan di atas kayu salib, sacrifice di atas kayu salib buat kami. Tuhan tolong, ajar kami ya Tuhan untuk kami boleh meresponinya dengan benar.
Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami bersyukur dan berdoa. Amin.